Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kelas 9. Oke, minggu lalu kita sudah ulangan harian pertama. Jadi sekarang kita memasuki bab baru, yaitu bab 2. Buka buku paketnya halaman 31, yaitu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dia ya, pembukaan. Oke. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang di dalam sampul depan atau halaman paling depan dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam naskah pembukaan ini tertuang jelas apa itu tujuan, cita-cita, dan semangat dari negara Republik Indonesia. Oke, teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat 4 alinea. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Oke, kita akan membahas masing-masing dari setiap alinea. Ya, sekarang kita membahas mengenai alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, ini dia. Maksud dari alinea pertama ini yaitu negara Indonesia menunjukkan keteguhan dan tekad untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang yang namanya penjajahan. Ya. Negara Indonesia sangat konsisten untuk menolak yang namanya penjajahan. Itu sejalan dengan tujuan dari hak asasi manusia. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga untuk berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan dari muka bumi. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan, tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antara manusia. Karena pada dasarnya sifat penjajahan itu dapat dimiliki oleh masing-masing individu atau setiap manusia yang ada di dunia ini ya, termasuk siswa-siswi kami juga. Makanya mulai dari sini stop yang namanya penjajahannya, penjajahan terhadap teman, penjajahan terhadap adikmu, atau penjajahan terhadap lingkungan sekitar. Oke, itu dia dari alinea pertama ini, dia namanya menentang keras yang namanya penjajahan untuk menegakkan kemerdekaan. Oke, ya, itu di alinea pertama. Sekarang kita lanjut ke alinea kedua. Di alinea kedua ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu bukan merupakan sebuah hadiah, bukan merupakan sebuah pemberian, tetapi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini kemerdekaan yang diraih itu harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. Jadi di alinea kedua itu, di situ jelas terlihat yang namanya cita-cita nasional dari negara Republik Indonesia. Nah, dengan demikian prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi kemakmuran warga negara Indonesia. Kan ini dia cita-cita dari negara Indonesia, kan? Menciptakan negara yang adil, makmur, ya kan? Nah, itulah cita-cita yang diinginkan oleh bangsa Indonesia untuk sehingga negara Indonesia membentuk negaranya. Udah? Oke, di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di alinea ketiga ini bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka itu mampu merdeka bukan dengan kekuatannya sendiri. Mereka meyakini adanya Tuhan, adanya rahmat dari Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa
agar bangsa Indonesia ini dapat merdeka. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, bangsa Indonesia ini tidak akan merdeka. Itulah bukti bahwa negara Indonesia benar-benar mengakui keberadaan Tuhan. Nah, kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripaya perjuangan itu sendiri, tetapi juga atas kuasa dari Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga ini juga memotivasi, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia ingin supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Mereka benar-benar ingin bebas. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari segala bentuk penindasan, dan mereka juga ingin bebas menentukan nasibnya sendiri. Ya, mereka ingin bebas tanpa adanya campur tangan atau tanpa tetap dikomando oleh negara lain, ya. Niat luhur ini mendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan untuk meraih kemerdekaan itu sendiri, ya. Itu dia di alinea kedua. Di alinea keempat. Oke, di alinea keempat itu sudah tahu ya. Ini dia. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsipnya yang pertama, ingin mencapai tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, di mana segala sesuatu keputusan harus berdasarkan kepentingan rakyat. Yang keempat, itu terdapat dasar negara, yaitu Pancasila. Ya kan? Ada di alinea keempat itu semua ya. Iya. Itu dia merupakan penjelasan atau penjabaran secara singkat setiap alinea dari teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang setelah kalian melihat video ini, saya harapkan kalian akan membuat sebuah video, yaitu mengenai mengucapkan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan menggunakan pakaian seragam sekolah. Ya, mengucapkan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan menggunakan pakaian seragam sekolah. Ya, setiap alineanya itu diucapkan. Oke, terima kasih dan selamat belajar di rumah. Untuk kita semua. Oke, sampai jumpa lagi.